Qala alaihi salatu wassalamu ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdalu 'indallahi min jur'ati ghaizin qazamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu tajarru'ah yang tertelan oleh seorang hamba, jur'atan satu telanan, satu teguk jadi matajarra'a abdun jur'atan, atau juga bisa diartikan apabila ada seseorang yang meneguk satu tegukan, itu nilainya lebih bagus di sisi Allah min jur'ati ghaizin, dari tegukan marah, kazomaha yang dia tahannya, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu teguk yang diteguk oleh hamba Allah kita manusia, nilainya lebih afdol di sisi Allah dari satu tegukan marah yang dia bisa tahannya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu teguk itu kan sedikit banget. Kita kalau minum satu tegukan doang, itu sedikit sekali. Nah, itu nilainya lebih mulia daripada apa? Jur'ah ghaiz. Kita ada satu titik marah di dalam diri kita, tapi kita bisa tahan. Nah, itu marah yang sedikit yang kita bisa menahan, kita bisa kendalikan emosi kita karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu nilainya lebih afdal, lebih mulia. Makanya ciri orang bertakwa di sana wal kazimina, dan orang-orang yang suka menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah. Jadi di antara ciri orang bertakwa kan banyak sekali itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di antaranya dijelaskan oleh Allah itu adalah al kaziminal ghaiz, orang-orang yang suka menahan daripada marah, daripada emosi. Nah, itu kata Rasulullah, satu teguk yang ditelan oleh manusia nilainya lebih afdal di sisi Allah kebanding daripada tegukan, yaitu dia menahan amarahnya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bisa mengendalikan dirinya, artinya dia bisa sabar. Rawahul Imam Ahmad wa Tabarani an Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dari sahabat Umar. Qala Al-Azizi, berkata Imam Al-Azizi, aslul jur'ati al-ibtila'u. Asal lafaz jur'ah itu adalah al-ibtila', menelan. Kita satu kali telan itu satu kali teguk, itu namanya jur'ah. Minum walaupun satu tegukan, itu kalau kita bangun di saat sahur udah masuk, namanya makan sahur atau minum. Jadi yang namanya makan sahur, minum, nah itu walaupun satu teguk, satu suap, itu udah masuk dalam kategori makan sahur, yang dikatakan makannya, minumnya udah mengandung nilai keberkahan. Nah, itu namanya aslul jur'ah al-ibtila. Wa tajarru'u, tajarru' itu biasanya syurbun fi ajlatin, minum dengan kondisi cepat. Jadi minum tuh tajarru', satu kali teguk cepat, itu namanya tajarru'. Wal jur'atu minal ma'i. Nah, biasanya kalau jur'ah itu dari air contohnya. Kalau mati, kalau luqam suapan, minat ta'ami biasanya itu nasi, makanan. Jadi kalau air namanya jur'ah, kalau ta'am namanya luqmah. Jadi satu suap nasi itu namanya luqmah. Kalau satu teguk air namanya apa? Jur'ah. Nah, jadi kalau jur'ah dinisbahkan buat air, kalau luqmah dinisbahkannya buat ta'am. Wa huwa, yaitu yang dinamakan ta'am, ma yajra'u maratan wahidah, yaitu yang, atau wahwa yang dimaksud dengan jur'ah, wahwa yang dimaksud dengan jur'ah, lafaz masdar itu nanti bisa aja berbentuk muzakkar, bisa aja berbentuk muannas. Itu kalau bentuk jur'ah kan masdar. Nah, itu bisa huwa. Huwa kembalinya ke jur'ah. Boleh. Jadi kalimat masdar itu bisa nanti muannas, bisa juga muzakkar.
Ma yajra'u marratan wahidatan, sesuatu yang ditelan satu kali. Jadi yang ditelan satu kali deh, ya itu namanya yajra' tu jur'ah. Cuma kalau jur'ah untuk ya minum, kalau luqmah untuk to'am, makan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi man hafizaha ail wasiyata naja ay minal itabi. Rasulullah bersabda, sabar itu merupakan satu pesan dari pesan-pesannya Allah Subhanahu wa taala di buminya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaganya, siapa yang memeliharanya, maksudnya memelihara wasiat pesanannya itu, naja, maka dia akan selamat ay minal itabi, dari cacian, dari makian. Ya, jadi sabar itu satu pesan dari Allah. Ya, makanya kalau kita jaga, kita perhatiin benar nih pesan Allah, dalam arti kita laksanakan kesabaran ini dalam hidup dan kehidupan kita, maka insya Allah orang itu akan selamat dari berbagai macam ya caci dan makian orang. Wa man dayya'aha, siapa-siapa yang menyia-nyiakan wasiat tersebut, halaka, maka akan hancur, binasa, aipil azabi, artinya dia kena azab, siksaan. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li rajulin, dan telah berkata sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah memberikan keridhaan buat sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata li rajulin, kepada seorang laki-laki. Kata sahabat Umar begini, in sobarta mado amrullahi wa kunta ma'jura. Jika kamu sabar, maka urusan-urusan ya takdir Allah itu akan terjadi dan kamu akan mendapatkan pahala. Jadi kalau kamu sabar, ya takdir Allah, semua yang udah ditentukan sama Allah berjalan terus, terjadi terus, nggak ada ya batalnya, dan kamu dapat pahala. Tapi sebaliknya, wa in jaza'ta, seandainya kamu mengeluh, ya artinya jazat itu kita nggak nerimain, mengeluh, keluh kesah dengan ya segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah, mado amrullah, ya ketentuan Allah tetap aja akan berjalan, akan terjadi, tetap terjadi, walaupun kamu mengeluh tetap aja terjadi. Wa kunta ma'zura, namun nanti kamu dapat dosa. Jadi artinya segala urusan-urusan yang ada di dunia itu memang nggak akan ya batal dengan sebab kita mengeluh, tidak akan batal dengan sebab kita sabar. Semuanya akan berjalan sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kalau ada orang yang sabar ya atas keputusan Allah, dia akan dapat ganjaran pahala. Namun sebaliknya, kalau dia berkeluh kesah, dia mengeluh ya dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia dapat dosa. Ya, ada orang sakit, dia sabar ya sakit, dia ngeluh juga tetap sakit. Kan begitu. Bukan berarti kalau kita ngeluh terus sakitnya jadi sembuh, enggak. Ya kita mengeluh ya tetap sakit, kita sabar tetap sakit. Cuma bedanya, kata sahabat Umar bin Khattab, kalau yang sabar dapat pahala, kalau yang mengeluh dapat dosa. Nah seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kita semuanya. Nah ini adalah pelajaran yang sangat penting buat kita. Jadi di dalam menyikapi terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka cuma ada dua pilihan. Kalau itu kita sikapi dengan sabar, dapat pahala. Tapi kalau kita sikapi dengan keluh kesah, kita enggak nerimain, maka itu dapat dosa. Nah, keputusan itu tetap terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan berarti itu enggak terjadi. Nah, inilah nasihat sahabat Umar bin Khattab kepada seseorang, termasuk nasihat buat kita. Ini nasihat yang sangat baik dari sahabat Umar bin Khattab buat kita semuanya. Jika kamu sabar
terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kamu akan dapat pahala. Namun sebaliknya, jika kamu mengeluh terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tetap akan berdosa, dan itu ketentuan Allah tetap terjadi, enggak bisa dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auhallahu ta'ala ila Musa ibn Imran alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa bin Imran. Jadi kalau Musa bin Imran, makanya alaihi wassalam. Ya, doanya berdua. Yang pertama buat Nabi Musa, yang kedua buat ayahnya yaitu Imran. Jadi Musa bin Imran. Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, malam yardo biqodoi. Ini kata Allah kepada Nabi Musa, siapa yang tidak rela dengan keputusan saya, siapa yang tidak rela dengan ketentuan-ketentuan saya, walam yasbir, dan dia tidak sabar, ala balai, atas ujian cobaan dari saya, walam yashkur na'mai, dan dia tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang saya berikan, falyahruj, maka hendaklah dia keluar, min baini ardi, dari bumi saya, wasamai, dan dari langit saya, wal yatlub, dan carilah lahu, buat orang tadi, robban, Tuhan, siwai, selain saya. Masya Allah. Ini Allah ngasih wahyu kepada Nabi Musa, tegas banget. Musa, siapa aja kalau ada orang kagak redo dengan keputusan saya, dia kagak sabar atas bala musibah yang saya berikan, dia tidak pernah syukur atas nikmat yang telah saya berikan, suruh keluar dari bumi ini, suruh keluar dari langit ini. Ya, lah bagaimana kita suruh keluar dari sini? Nggak ada lagi, kita mau kemana lagi? Keluar dari bumi ini nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Keluar dari kolong langit ini nggak bisa. Bahkan yang kedua disuruh wal yatlub lahu rabban siwai, suruh cari Tuhan selain saya. Ada lagi apa Tuhan selain Allah? Kagak ada. Nah, ini artinya benar-benar Allah tegas menyampaikan kebijaksanaan ini kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, artinya kita memang dalam hidup dan kehidupan ini, satu, harus senantiasa nerimain segala ketentuan Allah. Semua kodok keputusan Allah itu yang terbaik. Walaupun kelihatan sama kita, ya Allah begini amat kayaknya ya. Udah, pokoknya terimain aja. Nah, begitu. Sebab kita harus husnudzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Ini ajaran tauhid nih Bapak, Ibu, Saudara. Jadi pokoknya semua ketentuan Allah yang diberikan kepada kita itu yang terbaik. Walaupun menurut kita kagak enak, tetap kita harus redoin. Nah, kita harus husnudzon sama Allah. Nah, itu berarti nanti dia menjadi kekasih Allah, datu orang yang begitu. Tapi kalau kita kagak redo, ya Allah saya mulu yang dikasih begini, yang lain mah kagak, kayaknya udah enak-enak aja. Enggak boleh. Begitu. Mungkin kita nggak tahu rahasia di situ. Mungkin Allah lagi sayang sama kita, Allah lagi cinta. Cuma caranya mungkin kita kurang suka. Nah, begitu. Ada cara-cara yang kelihatan kita suka, padahal itu cara dia lebih jauh dari Allah. Wah, dikasih ini kasih itu dia enak bener, padahal dengan sebab dikasih itu dia jauh dari Allah. Nah, begitu. Tapi ada sesuatu yang kalian menurut kita kagak enak, padahal itu adalah salah satu yang diberikan supaya kita lebih dekat sama Allah. Tuh. Jadi intinya pokoknya apa yang Allah kasih udah terimain aja. Kita redo, kita ikhlas, seneng. Nah, ini nih yang pertama. Yang kedua, di dalam menghadapi sikap di kehidupan ini cuma dua, sabar sama syukur. Nah, itu. Jadi kalau lagi susah ya kita sabar. Kalau lagi dapat nikmat kita syukur. Udah, urusan beres semuanya. Sabar, syukur. Ya, sabar sama syukur.
Nah tadi kita udah rela redo dengan keputusan Allah. Ditambahin lagi 2, sabar dan syukur. Biasanya dalam hidup dan kehidupan ini tidak lepas dari sabar dan syukur. Ya Allah, kita yang namanya hidup Pak, ada aja ujiannya. Nah itu kita disuruh sabar. Kita dalam hidup dan kehidupan ini ada aja nikmat yang Allah kasih, banyak banget nikmat. Nah bagaimana, apakah kita bisa bersyukur atau enggak? Makanya itu ada satu ya hikayat yang perlu kita tiru dari Nabi Allah Sulaiman. Itu Nabi Allah Sulaiman dikasih nikmat. Kata Nabi Allah Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Tuh kata Nabi Allah Sulaiman begitu, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Tuhan saya. Ini anugerah dari Allah. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau kita lagi dapat nikmat, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Apakah kita bersyukur atau kita ya itu tidak bersyukur? Tinggal bagaimana ya kita menyikapinya. Jadi ini satu pelajaran tauhid yang sangat inti sebenarnya dalam hidup dan kehidupan kita. Kita enggak boleh enggak redo dengan ketentuan Allah. Kita enggak boleh enggak sabar dalam menghadapi ujian cobaan. Kita enggak boleh enggak syukur ya ketika menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, suruh cari Tuhan selain Allah. Suruh keluar dari bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi hadzal kalami, di dalam omongan ini, di redaksi ini nih Bapak Ibu Saudara, ya kata Imam Nawawi, amrun tahdidun. Tuh, jadi ada khobar muqaddam, ada mubtada muakhar. Fi hadzal kalam, didahulukan karena memang ini nih ditekankannya ini nih. Ya, jadi kalau orang bahasa biasanya itu, nah ini fi hadzal kalam ditekankannya di sini nih. Redaksi ini tekanannya di situ. Makanya ada khobar muqaddam namanya, jar majrur khobar muqaddam. Nah, amrun tahdid itu mubtada muakhar. Ya, jadi amrun tahdid ada perintah, tapi perintah termasuk ancaman. Perintah sih cari dah Tuhan selain saya. Perintah cuma ngancem. Keluarlah dari bumi ini. Suruh keluar, cuma diancam. Emang bisa ente keluar dari bumi ini? Nah begitu. Jadi ada amrun tahdid namanya. Ya perintah tapi ancaman. Kenapa perintah? Sebab itu fi'il mudhari masuk apa? Lam amr maksudnya. Fal yahruj. Tuh, jadi lamnya lam amr nih. Fal yahruj. Ya, jadi silahkan keluar. Nah begitu. Jadi ini amr jadinya. Makanya kalau ada fa, ada lam amr, itu bacanya boleh 2. Boleh lamnya disukunkan, boleh lamnya dibaca kasroh. Paliyahruj boleh, paliyahruj boleh. Dulu nih Pak, saya waktu lagi ngaji sama orang tua saya, Walid ya Haji Asnawi Tahir, dia begini ini saya kalau lagi ngaji ditanyain banget ini. Ya paliyahruj. Nah bagaimana tuh cara bacanya? Ya, lamnya lam apa? Nah bacanya lamnya boleh berapa? Ya model. Nah begitu ya. Oh iya, ternyata ngaji di Jawa tuh udah enak banget dah ya. Ketika ngaji di Jawa kita Masya Allah, itu bekal dari orang tua di rumah, bener-bener itu Masya Allah ya. Jadi saya Pak di Jawa ngaji, orang Jawa ngajinya sama saya ya begitu. Saya orang Betawi tapi ngaji pakai bahasa Jawa ya. Itu ya mereka banyak yang pada ngaji sama saya. Nah seperti itu ya, karena memang ya utawi iku hale apane ya, itu kalau nggak ada nahunya ya susah. Nah, tapi kalau udah tahu ilmu nahunya ya gampang, artinya utawi iku kapan waktunya kita bilang hale, kapan waktunya bilang apane. Nah, gitu. Ada hal, ada tamiz. Kalau hal ya biasanya hale, kalau tamiz apane. Nah itu begitu ya, jadi Masya Allah membantu banget itu ya. Jadi fal yahruj ini lamnya lam amr. Kalau lam amr ya ada pa atau ada waw, itu lamnya bisa dibaca 2, boleh sukun boleh kasroh. Fal yahruj boleh, fal yahruj boleh, wal yatalattaf boleh, wali yatalattaf juga boleh. Itu dalam Al-Quran ada pertengahan ya, itu bacanya wal yatalattaf, ada di tengah-tengah itu ya. Makanya kita disuruh punya sikap lembut tuh, latif. Kita disuruh punya sifat lembut, itu perintah dari Allah. Jadi dalam Al-Quran ya yang begitu banyak kalimat-kalimat, di pertengahannya ada kalimat wal yatalattaf.
Lamnya lam amr tuh. Ya, masuk pada fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari mananya sekarang perintah karena ada lam amr. Nah, wawunya ya itu karena ada lam amr, berarti nanti lam amrnya ketika ketemu dengan wawu boleh dibaca dua. Boleh wal, boleh wali. Ya, waliyatalattaf, waliyatalattaf. Nah, artinya kita suruh lembut. Ya, makanya dalam hidup dan kehidupan ini kita disuruh bersikap lemah lembut karena itulah ajaran dalam Al-Qur'an. Ya, itu. Makanya dulu Al-Qur'an kita dulu tuh kalau ada waliyatalattaf ada kembangnya tuh. Ya, dibedain. Kalau sekarang kagak ya? Coba deh cetakan Al-Qur'an sekarang waliyatalattaf sama aja. Tapi dulu waktu kita ngaji masih masa kecil itu kalau Al-Qur'an waliyatalattaf kita seneng banget kalau udah sampai waliyatalattaf. Ada tandanya tuh, ada tandanya. Nah, dimerahin. Ya, ada tanda khusus waliyatalattaf. Ya, disuruh bersikap lemah lembut kita ini. Nah, ini artinya amrun tahdid wa hassun 'ala ridha, dan juga ada anjuran untuk selalu ridho bil qada'i dengan qada, was-sabri dan sabar alal bala atas bala. Jadi di samping ada perintah ancaman juga disuruh dan dianjurkan kita ridho dengan qada ketentuan Allah, sabar atas bala, wasyukri ala na'mai dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa fi riwayatin lit-Tabarani, dan dalam riwayat Imam At-Tabarani an Abi Hindin Ad-Dari, yang riwayat ini datang dari Abi Hindun Ad-Dari, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi berarti. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak redha, ya, yang tidak redha siapa? Man bi qada'i, dengan ketentuan saya. Siapa saja orang hamba Allah yang tidak redha dengan keputusan saya, dengan qada saya. Walam yasbir, dan dia tidak sabar ala balai, atas cobaan-cobaan yang saya berikan. Falyal tamis rabban siwai, maka hendaklah dia cari Tuhan selain saya. Tuh, jadi suruh cari Tuhan selain saya. Ya, yang nggak bisa kita mau nyari Tuhan siapa lagi? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kan artinya ngomelin. Kita lagi diomelin dalam hadis ini. Kalau lu kagak redo, ya, kalau lu kagak mau sabar, lu kagak mau ya syukur, ya udah lu cari aja Tuhan selain gua. Gitu kalau bahasa orang Betawi. Nah, begitu. Jadi ini kita lagi diomelin. Makanya kita harus redo dan harus sabar, harus selalu bersyukur. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan di dalam riwayat Imam Baihaqi an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Ini sama hadis qudsi juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tidak redha dengan keputusanku, wa qadari, dan ya takdirku, ya qadarullah tuh. Ya qadarullah itu artinya ketentuan Allah. Ya, jadi siapa yang tidak redha dengan ketentuan saya, takdir saya, falyal tamis, maka hendaklah dia mencari Rabban, akan satu Tuhan, ghairi, selain saya. Saling memperkuat hadis yang di atas dengan hadis ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru indal musibati bitis'i mi'ati darajatin. Sabar ya ketika dapat musibah itu pahalanya 900 derajat. Jadi Allah angkat sampai 900 ketinggian derajatnya tuh, sampai 900. Kita 37 derajat itu udah panas banget ya. Kalau di tensi berapa? Di atas 37. Wah, udah repot ya. Nah, ini Allah angkat derajat kita sampai 900. Masya Allah, itu sabar ketika dapat musibah 900 derajat
ya Allah angkat kita. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat sahabat Abbas dan sahabat Abdullah, afdalul iddati as-sabru inda syiddati. Afdalul iddati, iddah itu artinya menunggu. Kan ada kalau orang perempuan tuh ada iddahnya. Ya, ada iddah ketika ditolak, ada tolak mati, ada tolak hidup. Kalau ditinggal mati nanti ada ya masa iddahnya. Kalau ada orang perempuan ditolak sama suaminya ada masa iddahnya. Ya, itu namanya afdalul iddah. Jadi masa menunggu. Jadi iddah itu masa menunggu. Menunggu yang paling afdal, menunggu yang paling mulia, as-sabru 'inda syiddati, sabar ketika lagi susah. Nah itu nunggu yang paling mulia ada tuh, sabar ketika lagi susah. Ya, kan nunggu perbuatan yang paling kagak enak Bapak, Ibu Saudara. Kita lagi janjian nunggu 10 menit aja suruh nunggu, kayaknya lama banget dah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ketika kita lagi sabar dalam menghadapi segala kehidupan yang susah ruwet, itu merupakan masa menunggu yang paling afdal. Ya, itu sahabat Abdullah bin Abbas bilang begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabar sesaat nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Sabar sesaat nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Wa qala Aliun, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, as-sabru matiyatun la taqbu wa saifun la yanbu. Nah, ini perkataan Sayyidina Ali. As-sabru, sabar itu, matiyatun, satu kendaraan, la taqbu, yang tidak akan terjungkir. Ya, jadi kalau kita naik sepeda, naik motor, itu kan bisa aja kita jatuh. Ya, kalau naik kendaraan sapi, onta bisa aja terjungkir. Nah, tapi kalau sabar itu kendaraan yang tidak mungkin terjungkir, terjatuh. Ya, orang kalau naik sepeda bisa aja jatuh. Ya, naik motor bisa nggak jatuh? Bisa, kemungkinan bisa. Itu kendaraan namanya. Tapi sabar satu kendaraan yang tidak bisa terjatuh, terjungkir. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian wasaipun la yanbu. Sabar itu juga merupakan saib, pedang, la yanbu, yang tidak akan tumpul. Ya, jadi pedang yang tidak akan tumpul. Kalau pedang kan bisa aja tumpul, kadang-kadang tumpul, kadang-kadang tajam. Tapi sabar itu merupakan pedang yang tidak bisa tumpul. Begitu perumpamaan Sayyidina Ali. Ya, ucapannya begitu. Sabar merupakan kendaraan yang tidak mungkin terjatuh, terjungkir. Ya, pedang, ya, dan juga sabar itu merupakan pedang yang tidak mungkin tumpul. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Ay anwa'uhu bi'tibarin, atau ay anwa'ihi, arba'ati ay anwa'ihi. Ya, aynya tafsiriyah aja. As-sabru ala arba'ati aujuhin ay anwa'ihi. Ya, sabar itu atas 4 macam. Ay anwa'ihi itu macam-macamnya. Bi'tibari muta'alliqihi, ya, arba'atun. Jadi dilihat dari keterkaitannya, sabar itu ada 4. Ya, jadi kalau kita lihat dari ta'alluqnya, dari keterkaitannya, terkait tentang sabar itu dibagi menjadi 4. Sabrun alal faraidi. Yang pertama kata Rasulullah, sabar pada saat kita melaksanakan segala kewajiban-kewajiban. Itu namanya sabrun alal faraid. Faraid jamak daripada pardun. Pardun faraid, kewajiban. Jadi sabar saat kita melaksanakan segala kewajiban-kewajiban. Puasa kewajiban, sholat kewajiban. Itu harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Jadi yang pertama
ya itu sabar atas melaksanakan kewajiban, ay ala fi'liha, artinya atas mengerjakannya faraid. Wa tahmilu masyaqqaha, ya, atau wa tahammala masyaqqaha, dan tahammal si man lagi, ya orang tadi, wa tahammala masyaqqaha, kemudian dia juga bisa memikul dari segala kemasyakatannya. Ya, dia bisa memikul yang berat, yang susah, masyakat dalam melaksanakan kewajiban, dia bisa benar-benar pikul hatta yu'addiyaha, sehingga dia bisa melaksanakannya. Itu namanya sabar al faraid. Ya, sabar ngerjain segala resiko yang ada ditanggungnya sehingga dia bisa laksanakannya. Orang puasa, masya Allah, banyak masyakatnya. Karena menurut Imam Al-Ghazali yang namanya puasa itu bukan sekedar enggak makan enggak minum, begitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Sebenarnya itu intinya puasa. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Kalau hawa nafsu kita enggak bisa kendalikan, cuma enggak makan enggak minum doang, enggak ada artinya. Nah begitu. Makanya perlu ini kita memikul masyakot yang ada. Berat ya kalau kita enggak tahu ilmunya. Nah tapi menjadi ringan kalau kita tahu ilmunya. Jadi dengan sebab kita ngaji, nanti kita paham tuh, ternyata puasa itu intinya pada pengendalian hawa nafsu. Nah begitu, bukan sekedar enggak makan enggak minum. Kalau kita enggak makan enggak minum, semua orang bisa gampang nggak makan nggak minum. Cuma yang paling penting bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu itu kan selalu inginnya berbuat dosa maksiat. Ya itu begitu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nah itu dengan puasa kita bisa kendalikan tuh semua. Ya makanya tingkatan puasa nanti kata Imam Al-Ghazali itu ada 3, ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Nah tingkatan yang pertama ini bukan yang terbaik, tingkatan yang gak bagus, awam. Ya, nah lebih bagus kedua, ya khawas, minimal kita khawas. Kalau kita nggak bisa khawasul khawas, minimal khawasnya. Nah itu, jadi ada masyakat yang ada itu kita bisa sabar sehingga kita bisa tanggulangi dan kita bisa laksanakan puasa itu dengan sempurna. Wasabrun 'alal musibati. Kemudian kata Nabi yang kedua, sabar di dalam menghadapi musibah. Ala hararatiha, atas panasnya itu musibah, ya beratnya itu musibah. Haitsu la yatasakhattuha, di mana mungkin dia tidak bisa mengendalikannya. Nah itu sabar ketika dapat musibah, ya pahitnya musibah, beratnya musibah yang mungkin saja kalau dikagak sabar dia tidak bisa ya mengendalikannya. Wasabrun ala azan nasi. Yang ketiga kata Nabi, sabar atas gangguan-gangguan orang lain. Nah ini yang lebih berat lagi. Dalam hidup dan kehidupan kita, enggak semua orang demen sama kita. Terus terang Bapak Ibu Saudara, jadi kita di dalam menjalani hidup ini enggak semua orang demen sama kita. Ada aja orang nyinyir sama kita, ada aja orang kagak suka sama kita. Nah begitu. Makanya ada sabar atas yaitu azab, gangguan dari orang lain. Ya orang lain bilang begini, orang lain bilang begitu. Kadang-kadang kita ya diomongin, ya itu harus sabar. Karena resiko orang yang bergaul seperti itu. Jadi orang kalau bergaul pasti ada ya sabrun ala azan nas. Kita nggak boleh minta supaya semua demen sama kita, semua orang cinta sama kita, semua orang suka sama kita. Nggak bisa, gitu. Ada aja. Walaupun orang udah bener banget nih Pak, orang udah bener banget dah, ada aja orang kagak suka sama dia. Padahal dia udah bener banget, kita bilang ya Allah dia kagak ada dosanya, kali itu bener banget. Tapi banyak aja orang kagak demen sama dia. Contohnya siapa? Nabi, ya, Nabi Muhammad kan bener banget. Di mana ada yaitu kesalahan Nabi Muhammad? Nggak ada. Nabi maksum, Nabi terjaga, Nabi terpelihara.
dari perbuatan dosa. Bahkan dari kecil udah disebut Al-Amin, itu nabi. Nabi itu orang yang dapat dipercaya. Ya tapi tetap aja ada banyak orang kagak suka sama Nabi. Nah bagaimana kita yang banyak kesalahan dan dosa kita, kekurangan kita. Makanya Nabi bilang sobrun ala azannas. Kita harus sabar kalau ada gangguan-gangguan, ada orang kagak suka sama kita. Tuh begitu. Ai bihaisu yakrukuhu, di mana dia membiarkannya ala halatin hasanatin, atas kondisi yang baik. Artinya tetap dia bersikap kepada orang yang tidak baik sama kita, sikapilah dengan baik. Itu ajaran Nabi. Makanya Nabi ngajarinnya ya berbuat baiklah kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Tuh ada orang kagak demen banget sama kita, nggak pernah melakukan kebaikan sama kita, tapi kita disuruh berbuat baik. Ini yang paling mahal nih ilmu. Ya susah ngamalinnya. Ya kita disuruh berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik. Kalau berbuat baik sama orang baik biasa. Ya, tapi kita disuruh berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik. Ini yang susah. Nah, ini yang diajarkan. Bihaisu yatrukuhu, di mana dia membiarkannya ala halatin hasanatin, atas kondisi yang baik, wa amrin jamilin, atas urusan yang indah yang bagus. Fala yahsibulahum, maka dia tidak menyangka buat mereka hisaban, ya satu perhitungan aslan sama sekali. Jadi dia nggak pernah ya membalasnya ya dengan perbuatan yang tidak baik juga sama sekali. Itu namanya aslam, sama sekali nggak pernah dia melakukan hal-hal yang tidak baik, walaupun orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dia. Ini namanya sobrun ya ala azannas namanya, karena memang kita bergaul. Itu kan nggak adil. Jadi begitu emang ajaran Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Kan kita biasanya ya ada orang bawain jeruk, kita bawain jeruk. Ada orang bawain anggur, kita bawain anggur. Ya, ini orang kagak pernah ngasih apa-apa, kita bawain mulu. Itu yang cakep. Iya. Nah begitu, masya Allah. Ya, itu namanya orang yang bergaul. Makanya orang yang bergaul lebih bagus kebanding orang yang tidak bergaul. Sebab orang yang bergaul itu nanti dia punya sobrun ala azannas. Kalau dia kagak bergaul, ya kagak pernah merasakan digangguin, dicemoohkan ya sama orang lain. Nah begitu. Tapi kalau dia bergaul, suatu saat dia menemukan hal ini. Nah dia sabar, dapat pahala. Nah, makanya ada sobrun ala azannas namanya. Wasobrun alal fakri, ada lagi sabar atas kepakiran. Ayat ala daikil ma'isyati, atas kesempitan hidup. Tuh kadang-kadang kita di dunia fakir, sempit hidup kita, susah, sabar. Pasobru alal faraidi taufikun, maka sabar kata Nabi terhadap menjalankan perintah-perintah yang wajib itu namanya taufik. Ay husulut taufiki minallah ta'ala, hasilnya taufik itu dari Allah. Jadi taufik yang memberikan Allah. Makanya orang kalau dapat taufik Pak, udah gampang aja melaksanakan ketaatan. Halku qudrati ta'ah, Allah bentuk pribadi orang tadi supaya bisa taat. Itu namanya taufik. Jadi ada taufik, ada hidayah. Mana duluan? Hidayah dulu. Hidayah baru taufik. Walaupun kita bilang wabit taufik wal hidayah, jarang orang bilang wabil hidayah wat taufik. Ya, kan begitu ya. Tapi kalau orang nahu bisa. Nah, wawunya limut lakil jam'i. Nah, begitu. Ini orang nahu nih. Wabit taufik wal hidayah enggak ada masalah. Walaupun hidayah dulu tapi disebutnya belakangan, boleh aja karena pakai wawu. Karena wawunya limut lakil jam'i. Nah, begitu. Ja'a Zaidun wa Amrun, boleh aja. Ya, Amr sebenarnya yang datang duluan, habis Amr baru Zaid. Kita bilang Ja'a Zaidun wa Amrun, boleh. Iya. Bukan berarti Zaid duluan baru datang, kemudian baru Amr. Kan disebutnya Ja'a Zaidun wa Amrun. Boleh aja. Seandainya yang datang Amr, habis Amr baru Zaid. Boleh kita sebut Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, itu namanya limut lakil jam'i. Wabit taufik wal hidayah. Kalau ditanya
Mana duluan taufik sama hidayah? Hidayah dulu baru taufik. Tapi kok disebutkan itu wabit taufik, ya emang enaknya begitu karena kita biasa wabit taufik wal hidayah, wabil hidayah wa taufik kurang enak. Nah begitu. Tapi boleh. Alasannya pakai menggunakan huruf atofnya waw limut lakil jam'i. Begitu ya Bapak, ya Ibu, Saudara. Nah, jadi taufik. Pulang pergi. Iya, sama. Zahaban wa ihaban. Ya. Kalau orang Arab emang bener ya apa adanya. Zahaban wa ihaban, pergi disebut duluan, wa ihaban pulang. Kalau kita pulang pergi. Jadi belum pergi udah pulang dulu disebut. Iya, pulang pergi. Itu bahasa. Ya, itu bahasa. Ya. Jadi memang kebiasaan kalau bahasa itu. Jadi pas sabru alal faraidi taufikun, maka sabar atas menjalankan kewajiban merupakan taufik, dan taufik itu dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta taufik dari Allah, Pak. Ya, yang memberikan taufik itu adalah Allah. Makanya orang kalau udah diberikan taufik ama ibadah udah ringan aja. Masya Allah, enak kelihatannya. Ada orang tuh yang rajin banget sama ibadah, kayak ada capeknya kelihatan. Lu kagak ada capeknya ya, tuh udah enak aja mandi ringan. Kalau yang namanya ibadah udah ringan aja mandi, berarti orang udah dapat taufik. Kalau kagak dapat taufik kayaknya berat banget. Ya berat banget. Mau ngaji ya ngatamin di bulan Ramadan kayaknya berat banget. Ya Allah, udah 20 hari masih 2 juz juga. Nah, begitu. Berat banget kayaknya. Ya, nah seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang udah bismillahirrahmanirrahim, ya kalau udah 20 hari ya minimal hasilnya udah ada. Ya minimal 20 juz lah, masih ada kesempatan hatam. Kalau masih 2 juz kayaknya udah berat dah. Ya masih berapa 2 juz? Ya berat dah, udah 20 hari. Ya begitu. Tapi Ustaz, insya Allah nih terakhir saya mau bener-beneran nih. Iya bener-bener mulu. Sebab di akhir kita makin berat, Pak. Ya kadang-kadang di akhir ya Allah udah semakin berat. Udah mulai nanti nih udah sulusul akhir, Pak. Nih kita ya udah besok kan malam udah tanggal 21. Berarti udah final. Nah, udah tinggal finalnya. Ya, jadi final itu kan berat banget ya. Final itu berat. Kalau babak penyisihan siapa aja ya bisa ikut. Nah semifinal udah mulai tuh pilihan. Nah final udah terbaik semuanya. Nah mudah-mudahan kita masuk final semua, Pak. Ya amin ya. Ya seperti itu. Nah itu terkait dengan taufik. Orang kalau udah dikasih taufik udah gampang aja mengibadah. Ya sebab Allah yang memberikan taufik itu. Jadi sabar atas menjalankan segala kewajiban, sholat, puasa, apa saja itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'alal musibati masubatun, dan sabar terhadap musibah itu akan mendapatkan ganjaran pahala. Ai sababun, merupakan sebab lihusulis sawabi, untuk mendapatkan pahala minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru 'ala azan nasi mahabbatun, dan sabar atas gangguan-gangguan orang lain itu satu bentuk mahabbah. Ai alamatun, tanda annahu mahmudun, bahwasanya orang itu dicintai indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa indal khalqi, dan di sisi manusia makhluknya. Ini khalqun masdar bimaknasmil maf'ul namanya. Ya, jadi al khalq ya masdar, tapi maknanya isim maf'ul. Jadi wa indal khalqi ay wa indal makhluk. Ya, jadi orang yang sabar diganggu oleh orang lain dalam bergaul itu salah satu tanda dicintai oleh Allah dan dicintai oleh ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, karena itulah ada ba'duhum, menggolongkan sebagian mereka para ulama, anna min afdali anwa'is sabri, ya sesungguhnya sebagian dari kemuliaan macam-macam sabar as-sabra. Nah bacanya begitu, anna min afdali anwa'is sabri as-sabra ala mukhalatatin nas. Jadi isim inna muakhar. Ya, jadi
anna min afdali anwa'i sabri, sesungguhnya sebagian daripada kemuliaan macam-macam sabar as-sabra ala mukhalatin nas, kita harus sabar ketika bergaul dengan orang lain, wa tahammuli azahum, dan menanggung resiko gangguan mereka. Tuh, jadi ketika kita bergaul kepada orang lain, nah itu kita harus sabar, karena mungkin nanti bisa saja di situ resikonya yang kita terima banyak orang yang mengganggu, mencemoohkan, yang tidak suka, yang nyinyir dan lain-lain sebagainya. Itulah namanya orang bergaul. Makanya kata Nabi, sabar ya saat kita bergaul. Nah kalau kita sabar dari gangguan-gangguan orang lain, itu tanda dicintai oleh Allah dan tanda dicintai oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wassabru alal faqri ridallahi ta'ala, kemudian sabar atas kefakiran itu merupakan ridho Allah. Nah kalau sabar atas kesempitan hidup kita, itu insya Allah dapat ridho dari Allah Ta'ala. Ai dalilun, yaitu bentuk satu tanda ala annahu radin, bahwasanya dia itu dapat ridho bi kismatillahi Ta'ala. Jadi orang itu ridho dengan apa yang udah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya semuanya kan yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita sabar ya pada saat lagi sempit dalam hidup dan kehidupan kita, berarti kita ridho dengan apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, di dalam hadis, al mu'minul ladzi yukhalitun nas, ya orang mukmin yang bergaul dengan orang lain, wa yasbiru ala azahum, kemudian dia sabar ya ada gangguan-gangguan dari mereka, afdalu minal mu'mini, lebih afdal, lebih bagus daripada orang mukmin allazi la yukhalitun nas, yaitu yang tidak bergaul kepada orang lain. Jadi orang mukmin yang bergaul, Pak, ya itu disabar dalam pergaulannya, karena ada yang nyakitin, ada yang ganggu, ada yang macam-macam, itu lebih bagus kebanding daripada orang mukmin yang di rumah aja nggak mau bergaul. Ya di rumah aja nggak mau bergaul. Ya kalau dalam ilmu tasawufnya dia namanya orang yang ya udah azl, ya udah apa, ya udah melaksanakan uzlah namanya, ya jadi dia menyendiri. Nah seperti itu, sehingga dia nggak tahu bagaimana hiruk pikuk ya masyarakat di luar sana. Ya tapi kalau ada orang yang bergaul, ya itu insya Allah disabar dalam pergaulan. Ketika dapat cemoohan, dapat gangguan dan lain dan sebagainya, itu nilainya lebih bagus. Wala yasbiru ala azahum, ya dan juga ya, lebih mulia juga dari orang yang tidak sabar atas gangguan-gangguan mereka. Jadi orang mukmin yang bergaul kemudian sabar pada saat dapat gangguan-gangguan dari orang lain lebih mulia, lebih bagus daripada orang mukmin yang tidak bergaul dan daripada orang mukmin yang tidak pernah sabar atas gangguan-gangguan dari orang lain. Ini rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Bukhari, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Umar dari sahabat Umar, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan. Cukup saya kira, besok tinggal dihatamkan ya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.